industri otomotif babak belur nih dihantam pandemi corona ini. Ya, what's up cuy? Kali ini gue mau kasih informasi sih. Dan kemarin kan gue sempat baca artikel gitu ya, beberapa hari yang lalu lah. Terus artikel ini ya sebenarnya sih bisa kita lihat sih keadaannya sekarang kayak gini gitu. Jadi berita kali ini adalah industri otomotif babak belur nih dihantam pandemi corona ini. Ya kita tahu lah corona ini berdampak banget ke hampir semua industri cuy. Entah itu industri kecil atau industri besar gitu ya. Contoh misalnya deh, yang industri besar kayak pabrikan mobil juga beberapa melakukan stop produksi ya enggak. Terus juga untuk industri yang kecil misalnya pedagang-pedagang di pasar pun juga mereka mengalami penyusutan cuy. Jadi kalau biasanya kan karena banyak rumah makan yang tutup, jadi penjualan mereka juga menurun dong. Nah, kita bahas sedikit industri otomotif ini. Penjualan mobil akan beresiko jatuh ke angka terendah dalam 1 dekade ini. Dan juga prediksinya pemulihan industri otomotif ini bakal memakan waktu yang sangat lama cuy. Dan juga ngomongin sedikit soal industri otomotif nih ya, bukan hanya pabrikan besar seperti Toyota, Ford atau misalnya macam-macam lah, tapi juga untuk yang showroom mobil bekas pun juga mengalami penurunan penjualan cuy. Dan ini karena efek pandemi ini. Oke, jadi nih ya, di Amerika Serikat seperti contohnya Ford, terus juga ada Fiat dan juga GM Motor itu udah menghentikan produksi pabrikannya di tanggal 20 Maret lalu. Dan meskipun kini mereka siap mempersiapkan diri nih untuk kembali memproduksi lagi. Nah, tapi sayangnya ada sumber yang menyebutkan bahwa ketiga perusahaan ini nih belum mencapai kesepakatan dengan para pekerjanya untuk memulai kembali produksi mereka. Dan terutama juga yang menyangkut hal keselamatan pegawainya karena pandemi corona ini. Terus juga kalau ngomongin tadi mobil asal Amerika, kita bahas sedikit mobil Jepang. Nah, di Jepang mobil asal Jepang ini mereka berencana memulai produksi terbatas itu pada bulan Mei, akhir Mei ini nih. Seperti contohnya Toyota Motor Corporation mulai berencana untuk memulai produksi lagi, dan juga Honda Motor nih. Tapi dengan terbatas. Dan juga Toyota dan Honda ini sudah menutup pabriknya untuk memproduksi unit baru itu pada pertengahan April loh guys. Jadi ini apa ya, istilahnya penyusutan banget untuk produksi mobil baru. Dan juga bukan hanya Toyota dan Honda, Nissan pun juga menghentikan produksinya sejak 16 April coy. Nah jadi nih ya, untuk beberapa pabrikan Jepang itu karena mereka udah dapat izin dari Menteri Jepang ini untuk tetap melakukan manufaktur dan tetap beroperasi untuk produksi mobil-mobil baru di tengah pandemi corona ini. Tapi sayangnya mereka tetap mengurangi produksinya karena untuk mengurangi anjloknya ini. Karena anjlok banget penjualan, ngapain juga untuk produksi unit yang banyak-banyak ya enggak. Nah, bicara dengan Amerika dan Jepang, situasinya di Indonesia juga nggak jauh beda. Di Indonesia ini penutupan pabrikan juga dilakukan sejak April loh. Contohnya seperti Honda yang udah nutup pabriknya di Karawang. Terus juga mereka udah nutup itu sejak 13 April. Dan juga sampai sekarang nih mereka masih memperpanjang penutupannya hingga 8 Mei. Belum tahu lagi apakah akan buka atau masih akan tetap tutup. Jadi berimbas juga kepada para pekerja untuk industri otomotif ya nggak cuy. Nah ini berdasarkan data penjualan mobil secara global. Penjualan mobil secara global ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Jadi tahun 2018 itu sekitar 78,9 juta unit dan menjadi 75 juta unit saja di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena melemahnya pertumbuhan ekonomi secara global. Di tahun ini nih mereka memprediksi untuk penjualan mungkin hanya cuma bisa secara global nih ya, mungkin cuma 60 juta unit mungkin ya, atau mungkin bisa juga lebih kurang dari itu. Nah untuk di Indonesia ini penjualan dari
total bulan Januari sampai dengan Maret tahun ini nih hanya sekitar 236.000 unit. Turun 6,9% dari tahun lalu yang mencapai 254.000 unit. Ini merosot sih. Itu sebelum terjadi corona ya, di bulan April masuk ke Indonesia ya, udah turun cuy. Jadi mungkin buat kalian yang pengen tahu, ini grafiknya nanti gue munculin di sini. Dari Januari tahun 2019 sampai dengan Maret 2020 deh. Terus juga untuk Toyota dan Daihatsu juga mengalami penurunan cuy, sekitar dari 2,5% dan juga 5,1% nih dibanding dengan periode tahun 2019 lalu. Kedua merek ini memang memegang lebih dari 50% pasar di Indonesia dan juga ini jadi drastis banget. Jadi karena perkembangan ini nih, Gaikindo ini memprediksi penjualan mobil tahun ini sekitar 1 juta unit aja. Waktu itu karena pandemi ini sekarang diprediksi mungkin menjual cuma 600.000 unit aja. Target baru ini lebih rendah banget, 41% dari realisasi tahun lalu yang memprediksi bakalan 1 juta unit nih. Prediksi Gaikindo ini apabila corona mereda di bulan Juni. Tapi kalau corona sampai 2021-2022 kita nggak tahu. Penjualan otomotif mobil baru dan mobil bekas itu terjadi penurunan drastis dan banyak terjadi PHK pegawai cuy. Nah jadi di tengah wabah pandemi ini nih, pemerintah juga sempat menyarankan untuk pergeseran produksi sementara dari produsen mobil ini ke alat kesehatan seperti contohnya ventilator. Dan juga ini darurat banget sih karena pandemi ini. Jadi karena ventilator ini menjadi barang yang sangat langka di tengah pandemi corona ini. Dan hal ini seiring meningkatnya kebutuhan untuk penanganan pasien corona ini. Jadi industri otomotif sekarang sedang melemah banget dan banyak banget hampir semua industri kena efeknya juga. Dan kita doakan saja semoga pandemi ini cepat kelar, cepat usai. Kita nggak tahu sampai kapan. Semoga secepatnya lah. Oke, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Mungkin video ini cuma sekedar informasi aja ya buat kalian, karena corona ini bener-bener bikin semuanya anjlok cuy. See you di video selanjutnya. Bila kalian suka, jangan lupa subscribe dan juga kasih komentarnya, plus share juga video ini.